Filosofi Teras Bab 4 Dikotomi Kendali Bagian 3. Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenit ria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, maka dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu dalam tanda petik kejam untuk diterapkan di situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang berikut. Pertama, ada Vice Admiral James Stockdale, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara, dan pada September 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekal bertahan hidup, secara fisik dan moral, saat ia harus memasuki wilayah musuh. Stockdale berkata pada dirinya, "Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang di kemudian hari menyebabkan ia berjalan pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun. Dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan, kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan itu juga, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menulis esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus' Doctrines in a Laboratory of Human Behavior, atau keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana stoicisme membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Kedua, jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan, yaitu ghetto, dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu masih bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia Kedua, ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria. Frankl dan keluarganya yang dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943, lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan. Sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Selesai Perang Dunia II, Frankl kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia akan Makna,
menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis utama untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna. Dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna atau meaningful. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap, yaitu attitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban apakah filosofi keras artinya identik dengan pasrah dalam keadaan. Baik Stockdale maupun Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang. Tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk, dalam tanda petik, memberikan respon. Baik respon di dalam diri, di dalam pikiran, yaitu menolak untuk menyerah dan putus asa, sampai respon eksternal, yaitu tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa. Seperti dikatakan Epictetus dalam Diskursus, misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai, haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang atau exiled. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang, bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun.